Hanya tinggal satu pertandingan tersisa bagi Timnas Garuda U16 untuk melaju ke semifinal Piala AFF 2024. Mereka akan menghadapi Timnas Laos dalam pertandingan krusial ini. Indonesia U16 sendiri telah mencatatkan 2 kemenangan beruntun dan dengan melihat capaian Timnas itu, membuat Timnas Laos nampak agak khawatir. Namun tetap berharap bisa mencapai semifinal bersama skuad muda Garuda. Selain Laos, beberapa pelatih U16 dari negara lain seperti Vietnam dan Filipina juga memberikan komentar tentang kekuatan Garuda muda, serta memberi peringatan kepada Laos untuk waspada terhadap 2 pemain kunci dalam skuad asuhan pelatih Nova. Dan untuk itu, inilah cerita Vietnam dan Filipina yang memberikan peringatan kepada Laos jelang pertemuan mereka dengan Timnas Indonesia U16. Tahun 2024 menjadi tahun yang sangat sibuk bagi Timnas Indonesia, mulai dari level junior hingga senior. Mereka terlibat dalam berbagai kompetisi besar seperti Piala Asia, di mana Indonesia berhasil lolos dalam 3 kategori berbeda, yakni Timnas U20, U23, dan senior. Selain itu, Timnas juga aktif dalam kualifikasi Piala Dunia dari ronde kedua hingga ronde ketiga, menunjukkan performa yang solid. Meskipun demikian, PSSI dan Sintayong tidak terlalu memusingkan ASEAN Cup karena ajang ini tidak termasuk dalam agenda resmi FIFA. Dan dengan kenaikan level Timnas ke level 2 Asia, fokus utama mereka saat ini adalah Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Sementara untuk Asian Cup sendiri bakal dijadikan sebagai platform untuk menguji dan mengembangkan bakat-bakat baru dalam skuad Timnas Indonesia. Timnas Indonesia sendiri berkomitmen untuk mengembangkan bakat-bakat muda dengan memainkan para pemain mudanya dan menjaring talenta baru untuk masa depan. Strategi ini sudah diperlihatkan PSSI dan Timnas dalam ajang Asian Cup U16 yang sedang bergulir, di mana Garuda Muda saat ini telah menjadi tim yang ditakuti lawan-lawannya. Dan ada beberapa pemain menonjol dari tim ini yang telah mendapat pujian dari pelatih lawan, seperti contohnya striker andalan Mirza Firjatullah. Dengan 3 gol yang sudah dicetaknya, Mirza menunjukkan kualitasnya dengan kemampuan dribble yang baik, serta ketenangan di depan gawang. Selain striker yang menjadi andalan, Timnas Indonesia U16 juga memiliki pemain kunci di lini tengah seperti Evandra Florista, yang mampu mengatur tempo permainan dan menciptakan peluang bagi timnya. Di lini belakang, kehadiran pemain seperti Matthew Baker menambah kekokohan pertahanan Timnas dengan kemampuan solidnya dalam bertahan sekaligus kontribusinya dalam serangan, ditambah dengan kehadiran talenta muda seperti Fabio Aska Irawan yang bisa jadi penerus dari Pratama Arhan dengan lemparan ke dalamnya. Dan performa gemilang para pemain kunci ini menjadikan Timnas Indonesia U16 sebagai lawan yang sangat disegani di Piala AFF U16. Kesan tersebut diakui langsung oleh pelatih Laos Kanlaya Simsongfang yang mengagumi kekuatan Garuda Muda dari segi kecepatan, skema permainan, hingga finishing yang tajam. Indonesia adalah salah satu tim yang saya suka. Mereka kuat, mereka punya kecepatan, kita juga ingin seperti mereka. Jadi, kita ingin berkembang selangkah demi selangkah untuk bisa memainkan sepak bola modern. Kita ingin seperti mereka. Jadi, kita tahu mereka amat kuat, mereka pelari, mereka sangat cepat sebagai tim. Mereka lebih kuat secara fisik, taktikal, dan mereka kuat saat menyerang di sepertiga akhir wilayah lawan. Ujar Simsongfang, dikutip dari Bola Sport. Selain Laos, pelatih Timnas U16 Vietnam Tran Minh Chen juga memberikan komentarnya. Sang pelatih memberikan peringatan ke Laos kalau Timnas Indonesia itu tim yang kuat dan sulit dikalahkan. Dalam hal tim Indonesia, mereka adalah tim yang sangat kuat saat ini, tim yang sulit dikalahkan, ujar Tran Minh Chen, dikutip dari bolasport.com.
Namun tak hanya Vietnam, Filipina yang sudah merasakan bagaimana kuatnya timnas muda asuhan Nova Arianto tersebut memberikan wejangan dengan pemain mana yang harus mereka waspadai. Yuki Matsuda memberikan clue kalau pemain itu bernomor punggung 9, yang tak lain adalah striker Mirza Firjatullah dan satu lagi pemain sayap kiri dari timnas Indonesia. Mereka punya striker yang bagus, mereka punya pemain-pemain yang cepat. Selain itu, Indonesia juga lebih terorganisir dan mereka juga punya sistem yang bagus. Pemain nomor 9 yang berposisi sebagai striker, ada juga pemain yang berposisi sebagai bek kiri yang bisa membantu serangan. Pemain ini bisa memberikan lebih banyak peluang. Saya suka dengan penampilannya, khususnya strikernya yang punya kecepatan, dribble yang bagus, dan mereka bisa membahayakan pertahanan kami, ungkap Yuki Matsuda dilansir dari bola.net. Jadi itulah cerita dari bagaimana timnas Indonesia U16 menunjukkan dominasinya di Asian Cup yang memicu berbagai reaksi dari para pelatih dan penggemar sepak bola. Tak terkecuali dari pelatih Laos yang akan berhadapan dengan timnas U16 pada tanggal 27 besok. Dan jangan lupa untuk terus mendukung timnas Indonesia karena itu sangatlah penting untuk mereka, terutama dalam pertandingan besok melawan Laos. Kemenangan dalam pertandingan terakhir babak grup ini akan memastikan Indonesia sebagai pemimpin klasemen dan berhak melaju ke semifinal. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.